Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Dalam rentang sejarah umat manusia, sangat sedikit momen ketika dunia benar-benar berhenti sejenak, menahan napas dan bertanya, siapa sebenarnya kita di alam semesta ini? Sidang UAP, Unidentified Aerial Phenomena di Amerika Serikat, yang dimulai akhir 2024 dan kembali mengguncang publik pada 1 Mei 2025, adalah salah satu titik balik itu. Bukan hanya sekedar laporan penampakan cahaya aneh di langit atau kisah konspirasi di kanal internet. Sidang ini merupakan puncak dari puluhan tahun penyelidikan militer dan ilmuwan tentang kehadiran entitas asing yang selama ini menjadi rahasia gelap negara adidaya dunia. Apa yang dulu hanya dianggap isapan jempol, kini berubah menjadi wacana publik di ruang terhormat Kongres Amerika. Awal mula dari bisikan konspirasi ke ruang sidang negara. Pada akhir 2024, publik Amerika dikejutkan oleh digelarnya sidang dengar pendapat terbuka di Kongres AS yang mengupas fenomena UAP (UFO) secara serius. Untuk pertama kalinya, para pejabat tinggi, militer dan ilmuwan diberi panggung resmi untuk berbicara terang-terangan soal benda-benda asing yang menembus wilayah udara Amerika tanpa bisa dijelaskan. Video dokumentasi dari sesi tersebut langsung viral dan jadi referensi penting bagi para peneliti dan masyarakat awam. Inilah investigasi terbesar, melibatkan banyak lembaga DPR, Senat, militer, intelijen, hingga lembaga riset luar angkasa, dan membuka lembaran baru tentang upaya Amerika mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Tak hanya membahas fenomena UAP dari sisi sains dan militer, sidang ini juga bertujuan untuk mendesak Kongres agar membuat regulasi baru, mewajibkan transparansi, akuntabilitas dan mendanai riset UAP, UFO secara nasional. Bagi yang mengikuti perjalanan kasus UAP, inilah momen bersejarah yang menghapus sekat tabu dan membangun keberanian baru dalam bertanya, apakah kita benar-benar sendirian di jagat raya? Kilas balik sidang 1 Mei 2025, sorotan dunia internasional. Beberapa bulan setelah sidang perdana, tepatnya 1 Mei 2025, Amerika kembali menggelar sesi khusus yang lebih panas dan menggemparkan. Bukan hanya masyarakat Amerika, tapi dunia internasional pun kini memperhatikan dengan cermat setiap bocoran dan pengakuan yang keluar dari ruang sidang tersebut. Format sidang kali ini memang berbeda. Jika sebelumnya berlangsung bak persidangan formal, kali ini lebih menyerupai briefing, semi tertutup namun akhirnya bocor ke media karena bobot informasinya yang luar biasa. Disinilah momen ketika beberapa kebenaran yang selama puluhan tahun terkunci dalam dokumen rahasia akhirnya mengalir ke ruang publik. Sidang ini dipimpin oleh Anna Paulina Luna, anggota DPR Partai Republik dari Distrik ke-13, Florida. Usianya baru 36 tahun, berlatar belakang militer AU, dan dikenal vokal memperjuangkan transparansi serta deklasifikasi dokumen negara. Ia juga wanita keturunan Meksiko pertama di Parlemen Florida, sebuah simbol keberanian perempuan minoritas yang berani menggugat kebijakan negara dalam isu seberat ini. Bersamanya hadir 3 anggota dewan lain, Eric Burlison, Tim Burchett, dan Nicholas Begich. Keempatnya dikenal kritis dan gigih menuntut pemerintah membuka seluruh data rahasia UAP, agar tidak lagi menjadi mainan elit militer atau korporasi pertahanan tertentu. Sesi dipandu Luis Elizondo, mantan pejabat tinggi di Departemen Pertahanan AS. Elizondo pernah memimpin investigasi rahasia fenomena UAP di Pentagon dan telah lama mendorong masyarakat dunia untuk melihat masalah ini secara ilmiah, bukan sekedar mitos urban. 3 narasumber utama, Dr. Avi Loeb, ilmuwan Harvard, Jenderal Purnawirawan Tim Gallaudet, ex-pimpinan ALAS, dan Dr. Eric Davis, filsuf fisika, mantan peneliti proyek-proyek rahasia NASA Pentagon, duduk berdampingan di meja saksi. Setiap ucapan mereka akan menjadi rujukan sejarah. Dr. Avi Loeb membuka tabir dari perspektif sains. Avi Loeb bukan sekedar akademisi.
Ia adalah ilmuwan berdarah Israel Amerika yang memimpin berbagai lembaga prestisius, dari Kepala Departemen Astronomi Harvard, Direktur Institute for Theory and Computation, hingga penasehat AERO, Kantor Penyelidikan Teknologi Dirgantara Canggih. Loeb membuka presentasinya dengan narasi reflektif yang menghipnotis. Ini bukan kali pertama kita, manusia, berhadapan dengan hal yang tidak kita pahami. Sama seperti sains terus memburu materi gelap dan energi gelap selama puluhan tahun, kita juga harus berani berinvestasi penuh untuk membongkar rahasia UAP. Baginya, jika dunia rela mengucurkan dana hingga 10 miliar US dollar untuk Large Hadron Collider atau teleskop James Webb, mengapa dana riset UAP, fenomena yang nyata dan terekam radar, justru selalu kekurangan anggaran? Loeb memaparkan proyek impian bernama Galileo Project di Harvard. Proyek ini menghimpun ilmuwan dari Caltech, Cambridge, Princeton, Stockholm University, hingga Tokyo University. Semua bekerja sukarela demi mencari bukti keberadaan teknologi asing yang parkir di dekat bumi. Salah satu penelitian terpenting Galileo adalah meteorit CNEOS 2014-0108 yang teridentifikasi berasal dari luar tata surya, bukan dari planet, asteroid, atau komet yang dikenal manusia. Di lokasi jatuhnya di Samudra Pasifik, tim Loeb menemukan 850 butir mikrotektid, batuan hasil ledakan meteor, dengan 10% di antaranya mengandung kadar berilium, lantanum, dan uranium yang anehnya ribuan kali lebih tinggi dari kandungan normal di tata surya. Ini membuka kemungkinan adanya benda teknologi buatan, bukan alami. Ironisnya, eksplorasi lanjutan terhenti di soal dana. Robot laut pencari fragmen besar butuh 6,5 juta dolar AS, sementara dunia lebih suka menghamburkan triliunan untuk hal lain. Loeb menutup presentasinya dengan pesan, jika semua UAP ternyata buatan manusia, hasil penelitian ini akan melahirkan sistem pengawasan udara termutakhir. Namun jika benar berasal dari luar bumi, inilah penemuan terbesar sepanjang sejarah manusia. Jenderal Purnawirawan Tim Gallaudet, data militer yang tak pernah dipublikasikan. Jenderal Gallaudet memaparkan realitas mengejutkan. Dalam lingkungan militer, khususnya AL dan AU Amerika, penampakan UAP UFO sudah menjadi peristiwa rutin. Pilot-pilot F-18 yang sedang latihan atau bertugas di kapal induk kerap kali merekam objek aneh lewat radar dan sensor inframerah. Bahkan ada folder khusus berlabel Range Followers berisi banyak rekaman UAP yang belum pernah dirilis ke publik. Kapten kapal dan petugas keamanan semuanya tahu, tetapi mereka tidak secara terbuka membicarakan topik ini. Banyak personel militer aktif bahkan memberitahu Gallaudet bahwa mereka sudah tak asing terhadap penampakan UAP. Ini membuktikan bahwa Angkatan Laut memiliki sejumlah besar rekaman dan data UAP. Tetapi entah mengapa, rekaman-rekaman ini tidak dapat dideklasifikasi dan tidak diberikan kepada komunitas ilmiah untuk penelitian. Gallaudet menyoroti bahwa dunia sains arus utama justru masih tabu bicara UAP, kecuali segelintir ilmuwan nekat. Ia menyebut beberapa lembaga independen seperti Scientific Coalition for UAP Studies dan Soul Foundation yang berjuang sendiri di tengah tekanan. Lebih dari itu, ia juga menuding pemerintah, khususnya militer dan intelijen, sengaja membangun misinformasi untuk mengaburkan fakta, bahkan ke sesama ilmuwan. Rahasia negara, kepentingan militer, dan kekhawatiran soal panik publik menjadi alasan utama segala informasi tetap dikunci rapat. Dr. Eric Davis, fakta terbesar, pengakuan tentang 4 ras alien. Dr. Eric Davis bukan sekadar fisikawan, ia adalah orang dalam program rahasia Pentagon, NASA, dan CIA. Dalam sesi sidang, Davis membeberkan fakta yang selama ini hanya muncul dalam rumor dan dokumen bocor. Amerika, Rusia, dan Tiongkok sudah pernah menemukan, merekam, bahkan mencoba reverse engineering, rekayasa ulang, objek UAP yang jatuh di wilayah mereka. Seluruh proyek ini, menurut Davis, dikunci dalam tingkat kerahasiaan yang bahkan melampaui proyek nuklir Amerika. Bahkan Kongres AS sendiri
tidak selalu bisa mengakses datanya karena semua dilindungi perintah eksekutif presiden yang anti transparansi. Bagian paling menggetarkan dari presentase Davis adalah pengakuan tentang 4 ras alien utama yang sudah pernah kontak dengan manusia. Berikut ringkasan 4 ras yang disebut Davis. 1. Grey Aliens. Bertubuh kecil, kulit abu-abu, mata hitam besar, wajah nyaris tanpa hidung atau mulut. Inilah makhluk yang paling sering dilaporkan saksi-saksi penampakan UFO. 2. Nordics. Mirip manusia Eropa Utara, tinggi, kulit pucat, berambut pirang. Sering digambarkan sebagai makhluk asing yang baik hati dalam kisah penculikan, abduction. 3. Insectoids. Berbentuk seperti serangga raksasa, kepala besar, mata majemuk, lengan seperti belalang, sangat asing dan menakutkan bagi persepsi manusia. 4. Reptilians. Bersisik seperti kadal atau reptil, berpostur tegap, punya anggota tubuh yang menyerupai manusia, tapi dengan ciri-ciri reptil menonjol. Davis tidak secara gamblang menyebut siapa dari 4 ras itu yang bersikap ramah atau bermusuhan. Namun ia menegaskan, semua ras ini memiliki 4 anggota gerak dan torso, serta teknologi jauh di atas manusia. Tak berhenti di sana, Davis juga mengungkap soal teknologi warp bubble, konsep yang pernah muncul dalam fisika relativitas, di mana pesawat ruang angkasa bergerak dengan menumpang pada gelembung ruang waktu. Prinsipnya, ruang di depan pesawat menyusut dan di belakangnya mengembang, sehingga pesawat seperti ditarik oleh ruang waktu itu sendiri. Secara matematis, teknologi ini memang memungkinkan dalam teori Einstein, tetapi butuh energi negatif, sesuatu yang belum bisa diproduksi oleh teknologi manusia. Beberapa rekaman sensor menunjukkan UAP bergerak dengan cara yang tidak mungkin dijelaskan dengan teknologi konvensional, berubah arah mendadak, menghilang tiba-tiba, atau melesat ribuan kilometer per jam tanpa suara. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah mereka memakai mekanisme yang tak kita pahami. Jelas Davis. Misteri yang belum terpecahkan, motif rahasia pemerintah. Sesi sidang berakhir dengan keheningan yang aneh. Satu persatu peserta keluar ruangan dengan wajah tegang, menyadari bahwa apa yang baru saja terungkap akan mengubah sejarah manusia. Pertanyaan pun bergulir deras di benak semua yang hadir. Mengapa pemerintah AS selama puluhan tahun memilih membungkam dan menyembunyikan data UAP, bahkan dari Kongres dan ilmuwan negaranya sendiri? Adakah motif lebih dalam selain rasa malu kalah teknologi? Apakah ada perjanjian rahasia dengan entitas asing, atau justru Amerika sedang diam-diam menyiapkan langkah geopolitik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya? Bagaimana dunia akan bereaksi jika semua bukti ini akhirnya benar-benar dibuka ke publik? Di luar sidang, media internasional, komunitas peneliti dan para penggali UFO langsung membanjiri sosial media dan forum diskusi. Satu narasi besar tumbuh. Dunia akan memasuki babak sejarah baru, di mana manusia harus menerima fakta bahwa mereka tidak sendirian di alam semesta. Penutup, manusia di ambang peradaban baru. Sidang UAP Amerika bukan sekadar soal penampakan aneh di langit. Ini adalah kisah tentang keberanian ilmuwan dan pejabat yang menolak tunduk pada tabu dan dogma. Kisah tentang rakyat biasa yang bertahun-tahun dikucilkan karena mengaku melihat sesuatu yang tidak wajar, akhirnya menemukan pembenaran di panggung tertinggi negara. Kini, dunia tengah menunggu babak berikutnya. Apakah para pemimpin berani sepenuhnya membuka tabir rahasia yang telah dikunci selama lebih dari setengah abad? Akankah manusia siap menghadapi kebenaran besar, atau justru memilih memalingkan wajah demi kenyamanan lama? Satu hal pasti, setelah sidang UAP 2025, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Manusia mau tak mau harus siap memasuki era peradaban kosmik, era di mana keterbukaan, sains, dan kemanusiaan diuji di tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.